Invite? Iya ya, di invite. Iya, sih. Halo, Kakak. Mohon maaf. Sinyalnya tadi kurang bagus. Oke. Teman-teman, kita menunggu ini ya, Kak Isan dan Seviera dulu untuk bergabung. Sebentar. Kak Isan dan Seviera tadi kayaknya udah join. Kok unable ya? Tapi nggak masuk. Unable to join sebentar ya. Oke. Oke, sinyalnya ya kayaknya ya. Iya, iya, iya. Maaf, maaf. Sevi tadi sinyalnya emang kurang bagus ternyata. Karena mungkin dipakai untuk hal yang sama ya. Oke. Oke, saya mungkin kita langsung aja ya mulai terkait dengan oh, bukan paparan sih, kita ngobrol santai aja ya Sevi ya, Oke, ngobrol oke. sore lah istilahnya gitu. Nah, jadi Sevi sebenarnya Sevi dan teman-teman gitu ya, jadi di indeks HAM tahun ini itu ternyata kami mencatat ada sedikit peningkatan sebesar 0,1 poin gitu, dan mungkin ada beberapa hal-hal karena di sini kita sudah bersama dengan beberapa peneliti yang concern di bidang masing-masing. Ada Kak Ikon, mungkin kalau tadi Kak Ikon sempat singgung, Kak Ikon concernnya terkait dengan mungkin bidang agraria gitu ya, lebih ke agraria, terus juga ada Kaisan yang lebih ke sektor keamanan, ada Kak Syara ke KBB, dan Sevi mungkin nanti terkait dengan privacy right gitu. Nah, jadi mungkin aku akan lebih meng-highlight terkait dengan hal-hal tersebut gitu ya. Nah, Hmm. mungkin yang pertama dulu ya, mungkin aku bingung ini. Mungkin ke peneliti, ke teman-teman setara dulu aja ya, Sevi ya, sebelum mungkin nanti ke Sevi. Mungkin nanti Sevi di Boleh tengah-tengah banget. aja. Tapi oh, Sevi aja dulu, oke. Tapi mungkin Oke. oke, tapi mungkin ke Sevi, tapi mungkin nggak membatasi Kak Ikon, Kak Isan, dan Kak Syera ya untuk juga bisa menambahkan gitu atau berkomentar atau mungkin juga Jump in berbalik aja, oke. tanya ke Sevi gitu ya. Jadi Sevi Oke, kalau siap misalkan Sisi. di salah satu di indeks HAM kita itu, Sevi terkait dengan hak atas terkait dengan kalau Sevi kan kalau nggak salah itu terkait dengan ini ya perlindungan data pribadi gitu ya kan ya. Iya, betul, betul. Nah, itu ternyata di indeks HAM kami dia itu menjadi salah satu subindikator dalam menilai indikator hak atas rasa aman gitu. Jadi hak atas rasa aman yang kita masukkan atau yang kita telaah di indeks HAM ini itu nggak hanya sekedar hak atas rasa aman secara fisik gitu ya, tapi juga bagaimana kemudian pemerintah melakukan pemenuhan terhadap hak atas rasa aman di ruang digital. Nah, salah satunya itu kita juga menilai bagaimana pemerintah itu istilahnya melakukan upaya-upaya yang kemudian mencegah terjadinya peristiwa misalkan kebocoran data pribadi, terus kemudian terkait dengan serangan-serangan siber dan lain sebagainya. Nah, ternyata di tahun ini itu ada beberapa peristiwa ya Sevia yang kemudian cukup menjadi Hmm, atensi gitu, kayak misalkan kebocoran data BPJS, terus bahkan lembaga betul, negara lembaga sekelas KPAI gitu ya, betul, sebuah betul. lembaga negara itu juga ternyata bisa kebocoran data loh gitu. Nah, itu yang kemudian akhirnya menjadi salah satu penilaian kami, ternyata ada bisa dikatakan kami memberikan sedikit penurunan gitu ya terkait dengan hal-hal tersebut. Maksudnya nilai atau angka terkait dengan perlindungan hak atas rasa aman, terutama terkait dengan data pribadi di ruang digital itu menjadi menurun gitu. Nah, mungkin aku langsung ke Sevi. Kalau misalkan menurut Sevi gimana melihat fenomena atau peristiwa tersebut gitu? Karena mungkin kan pasti ya Sevi atau teman-teman Alsa pasti punya data atau catatan-catatan khusus terkait hal tersebut gitu. Monggo Sevi bisa langsung menanggapi. Oke. Oke, thank you banget Sisi. Sebenarnya pertama kali waktu dikirim rangkuman eksekutifnya oleh Sisi,
agak surprise ya, karena kalau misal di sisi ternyata dimasukkan ke hak rasa aman. Biasanya kalau misal Elsa membahas terkait dengan pelindungan data pribadi, biasanya yang beririsan dengan hak atas privasi dan juga hak kebebasan berekspresi dan juga berpendapat gitu. Kalau misal bicara terkait hak atas privasi, jelas bahwasannya pelindungan data pribadi itu salah satu bagian integral yang tidak terpisahkan dari hak atas privasi. Jadi kalau misal kita mengutip pendapat Prof. Munir gitu ya di Malaysia gitu, dia bilang kalau misal sebenarnya privacy itu ada beberapa gitu, dan kalau misal kita bicara mengenai ini gitu ya, pelindungan data pribadi, maka ini terkategorikan sebagai information privacy sebenarnya. Jadi kalau misal di Elsam sebenarnya pada dasarnya lebih melihat ini sebagai kerangka dari hak atas privasi Sisi, dan turunannya adalah pelindungan data pribadi. Dan kembali mungkin ke pertanyaan Sisi yang paling utama gitu, gimana sih sebenarnya menanggapi kebocoran data pribadi yang kemudian terjadi ternyata nggak hanya di sektor swasta, tapi juga sektor publik gitu, dan ternyata penanganannya juga nggak baik-baik amat gitu, atau bahkan nggak baik gitu. Kalau misal aku lihat di laporan yang dibuat oleh teman-teman Setara, which is kalau misal ini masuk di hak atas rasa aman, itu kan nilainya 3 dari 7 ya. Kalau misal kami melihatnya justru belum banyak hal ya yang dilakukan oleh pemerintah, bisa kita katakan gitu. Dan kalau misal kita melihat rentetan kebocoran data pribadi itu nggak berhenti-berhenti, Sisi, Kak Syera, dan semuanya gitu. Sejak tahun 2020, sejak mulai COVID-19 datang di Indonesia, bahkan kebocoran data pribadi yang juga melanda juga nih adanya berbagai penanganan pandemi COVID-19. Misalnya pada Juni 2020 ditemukan bahwasannya data pribadi pasien COVID-19 nih ternyata bocor gitu. Padahal kalau misal kita mencoba melihat lebih dalam lagi, kebocoran data pribadi yang kemudian data kesehatan itu masuk ke dalam kategori data sensitif. Yang mana kalau misal bocor bisa berpengaruh secara langsung kepada subjek datanya gitu. Dan bahkan nggak hanya itu, penanganan COVID-19 misalnya dalam rangka e-hack gitu ya, itu kan kemudian juga ada bocor juga, Sisi dan juga teman-teman, yang kemudian menjadikan kita banyak catatan gitu terhadap bagaimana kasus kebocoran data pribadi sampai saat ini gitu. Dan bahkan sedihnya lagi gitu ya, penanganan pemerintah terhadap ini itu sama sekali nggak bisa dikatakan nggak gercep gitu kalau misal bahasanya anak zaman sekarang. Bahkan beberapa waktu yang lalu saya sempat diskusi dengan salah satu teman Elsam, kita bisa mengatakan mungkin pemerintah ini seakan-akan pingpong tanggung jawab gitu. Kalau misal Kominfo akhirnya dia bilang kalau misal kita lapor ke Polri gitu, habis itu ke BSSN dan sebagainya gitu. Tapi sampai saat ini kita nggak pernah mengetahui gitu bagaimana kejelasan dari data pribadi kita yang bocor gitu. Bahkan kita mungkin yang kemudian pengguna yang sempat gitu ya menggunakan e-hack gitu ya. Apakah kita tahu kalau misal data kita tuh bocor gitu? Apakah kemudian data-data pribadi apa aja sih kita yang kemudian bocor gitu? Dan ini kemudian yang kita nggak mendapat klarifikasi secara jelas gitu dari pemerintah. Dan ini tentu yang paling dirugikan kita sebagai subjek data. Kita yang kemudian dalam diri kita melekat data-data tersebut yang kemudian bocor gitu. Dan kalau misal kita melihat bagaimana penanganan di sektor swasta atau privat oleh pemerintah, itu pun juga paling mentok kayak Kominfo memanggil bagian dari BRI Live untuk kemudian segera melakukan investigasi secara internal dan juga menggandeng dari kepolisian untuk bisa menginvestigasi lebih lanjut gitu. Tapi sayang banget gitu, bahkan beberapa atau bahkan ada yang terakhir gitu ya, kasus kebocoran data pribadi ini sempat dihentikan gitu oleh polisi gitu, dihentikan karena katanya kurang buktinya gitu ya. Kalau misal kita sebagai masyarakat awam aja pasti bingung banget dong untuk membuktikan bagaimana kemudian kebocoran data pribadi melanda diri kita. Dan beberapa waktu yang lalu bukan terakhir sih, beberapa waktu yang lalu sempat juga pas kebocoran data pribadi Tokopedia itu kan sempat dilakukan gugatan ya Sisi secara perdata. Tapi ya gitu akhirnya nggak berbuah apapun gitu. Jangankan manis, apapun aja enggak gitu. Dan ini membuktikan kalau misal emang susah sekali gitu subjek data untuk kemudian mengklaim merekognisi dan juga merecovery hak-haknya gitu. Kalau misal nggak ada sebuah legislasi komprehensif yang bisa melindungi dengan baik hak-hak subjek data, yakni kita. Dan harapannya sih Elsam sangat mendorong disahkannya rancangan undang-undang pelindungan data pribadi. Mungkin itu dulu Sisi untuk terkait kasus kebocoran data pribadi dan juga PDP itu sendiri. Iya, berarti mungkin kalau bisa ditarik benang merahnya gitu ya, Sevia, bahwasanya sebenarnya pemerintah ini saat ini itu juga nggak cukup nggak cukup responsif serius ya. Benar-benar. Dengan upaya-upaya preventifnya ya. Kalau preventif kan mungkin kita berbicara tentang RUU PDP itu kan bisa jadi sebagai salah satu bentuk upaya preventif ya. Tapi juga terkait dengan represifnya, terkait dengan kalau misalkan udah data itu bocor, itu juga pemerintah ternyata nggak cukup menganggap ini itu sebagai suatu hal yang sangat serius gitu ya. Betul-betul. Iya. Kalau mungkin dari teman-teman setara yang lain mungkin ada tanggapan mungkin dari Kak Syera, Kak Ikon, Kak Isan mungkin barangkali.
Memang kalau data pribadi ini kayaknya memang nggak ini ya, Sevi ya. Belum semua orang benar-benar concern ya. Iya, benar-benar benar. Dan selalu kalau misal bilangnya kan kayak ya masyarakat tuh harus juga ada literasi digital dan sebagainya gitu. Tapi nggak bisa dipungkiri kalau misal tanggung jawab utama yang kemudian to protect, to fulfill, to respect human rights yang mana hak atas privasi ini sebenarnya adalah ya pemerintah gitu kan. Pemerintah benar. Instrumen paling utamanya aja belum berhasil untuk disahkan gitu kan. Tapi Sevi kalau boleh sedikit bertanya gitu ya, ini mungkin sembari mungkin teman-teman yang lain Banyak ada juga boleh sih. ada tanggapan, silakan. Jadi Sevi kan tadi sempat menyinggung RUPDP belum disahkan, tapi mungkin Sevi bisa tolong jelaskan gitu sedikit aja, kira-kira seurgen apa sih RUPDP ini? Maksudnya substansi apa yang ada di dalam RUPDP sehingga kemudian iya itu harus segera disahkan gitu. Apa dan hal-hal apa yang sekiranya kalau ada RUPDP ini hal-hal yang kayak gitu nggak akan terjadi. Nah itu mungkin bisa tolong sedikit dimention, kira-kira substansi apa atau norma apa aja gitu. Oke, Sisi, terima kasih banyak. Jadi kalau misal kita bicara mengenai rancangan undang-undang perlindungan data pribadi gitu ya, kita sebenarnya kalau ditanya emang sekarang nggak ada regulasi terkait dengan perlindungan data pribadi atau yang terkait gitu. Jawabannya ada. Elsa menemukan terakhir ada 40 lebih gitu regulasi dan juga legislasi yang kemudian mengatur terkait perlindungan data pribadi. Tapi ini sangat sektoral dan ternyata sektoralisme itu berbuah yang tidak baik gitu kepada penanganan data pribadi yang kemudian bocor. Terbukti bahwasanya saat ini tuh nggak jelas siapa kemudian yang memegang secara baik, secara penuh gitu tanggung jawab itu ketika kemudian data pribadi bocor. Bahkan definisi data pribadi aja Sisi, Kak Syera, Kak Iksan dan lain-lain gitu ya, masih sangat beda-beda gitu. Kalau misal di Adminduk ada kemudian yang diklasifikasikan sebagai data pribadi itu apa. Lalu juga bicara lagi kalau misal di Permen Kominfo 20 tahun 2016 data pribadi itu apa, atau bahkan di sektor-sektor yang lain. Hal itu kemudian harmonisasi atas definisi data pribadi itu kemudian yang akan sangat menjadi dasar fundamental Sisi untuk kita kemudian merekognisi hak kita gitu ya. Kalau misal kita bicara terkait dengan data pribadi sebenarnya itu luas banget. Apapun itu ya, data apapun yang kemudian bisa mengidentifikasi diri kita sebagai perseorangan itu bisa terkategorikan sebagai data pribadi. Baik itu bisa diidentifikasi langsung atau enggak langsung, baik elektronik atau non elektronik gitu. Yang lainnya lagi di dalam RUU PDP ini juga ada rekognisi dari hak kita sebagai subjek data gitu. Ada hak atas informasi. Jadi ketika data pribadi kita itu dikumpulkan oleh pengendali data itu akan tahu gitu sampai mana sih data pribadi ini gitu, atau bahkan digunakan untuk apa aja, atau bahkan pihak mana aja yang kemudian memegang data pribadi kita gitu. Yang lainnya lagi kita juga punya hak nih untuk menolak pemrosesan data pribadi. Bahkan juga untuk menghapus data-data pribadi kita yang kemudian telah dikumpulkan oleh pengendali data tertentu gitu. Yang lain lagi jelas di sana ada kewajiban-kewajiban yang kemudian diemban oleh pengendali dan pemroses data Sisi dan juga rekan-rekan gitu. Ada berbagai kewajiban yang kemudian kalau misal sekarang kan Tokopedia misalnya itu kan pengendali data gitu ya. Di dalam adanya RUU PDP itu ada tuh berbagai hal yang kemudian rigid untuk diimplementasikan oleh pengendali dan juga pemroses data. Dan yang terakhir mungkin ya, sebenarnya banyak sih, tapi mungkin yang terakhir adalah juga terkait dengan keberadaan dari otoritas pelindungan data pribadi gitu. Saat ini mungkin kalau misalnya kita lihat kan belum ada ya OPDP yang kemudian independen gitu, dan itu kemudian menjadi salah satu pengganjalnya sih. OPDP yang independen ini sebenarnya bisa menjadi salah satu hal yang kemudian sangat menjadikan atau mempermudah kita sebagai subjek data ketika misalnya kita mau dibantu gitu dalam rangka penyelesaian dari kebocoran data pribadi, dan bahkan dia juga bisa kemudian memiliki fungsi untuk konsultasi, fungsi juga mengingatkan kepada pengendali dan pemrosesor data, karena kan kita tahu kalau misal pengendali dan juga pemroses itu tidak hanya sektor swasta tapi juga sektor publik gitu, yang mana ini sangat penting ketika ada OPDP yang independen gitu. Jadi ini Sisi dan juga Kak Syera dan teman-teman yang lain yang saat ini tuh menjadi salah satu mungkin bisa dikatakan batu gitu ya yang menjadikan RUU PDP sampai saat ini tuh belum selesai. Mungkin itu Sisi untuk menjawab terkait dengan RUU PDP kenapa sih urgent gitu. Iya. Jadi memang sebenarnya RUPDP ini bisa jadi satu alat yang komprehensif ya. Oke, Kak Isan silakan. Kayaknya ada yang ingin tanggapi. Aku merasa lagi malah yang lagi diinterogasi jadi agak deg-degan ya, karena kita ada langsung 4 orang loh. nanti karena sama aja nanti pada bagian masing-masing kayaknya bakal diinterogasi juga deh kayaknya. Tapi ini Sevi, karena yang pertama jadi deg-degan. saya tertarik di ini.
kan kebocoran data itu terjadi pada ya pihak-pihak swasta yang seperti yang Sevi sebutkan tadi. Nah itu dalam proses pembahasan RUU PDP tadi lah atau apalah gitu, itu mereka gimana? Karena kan kebocoran data itu justru mencerminkan bahwa mereka itu lemah dalam hal ya apakah itu website atau apalah gitu ya, karena mereka tidak mampu melindungi data dari konsumen mereka. Nah itu mereka gimana? Karena kan ini mencerminkan mereka lemah kan pada bidang itu. Berarti maksudnya apa? Bagaimana kemudian standing mereka terhadap keberadaan RUU PDP ini ya Kak Ihsan ya? Oke. Nah jadi sebenarnya justru teman-teman dari ya satu soal standing mereka pada RUU itu, yang kedua standing mereka soal pertanggungjawabannya terhadap kebocoran data itu. Iya, ya. Oke, terima kasih Kak. Oke, mungkin aku langsung jawab ya Sisi dan Kak Syera. Jadi kalau misal bicara terkait RUU PDP, justru sektor swasta itu juga berada pada posisi untuk mendukung ini Kak Ihsan, bisa dikatakan gitu. Bahkan beberapa asosiasi yang kemudian juga sangat aktif terlibat dalam pembahasan rancangan undang-undang pelindungan data pribadi, dalam artian juga nggak secara langsung mungkin ya kalau misalnya di DPR ya DPR bareng sama pemerintah gitu, tapi bagaimana mereka memberikan masukan-masukan dan bagaimana selama ini dia itu bersama-sama juga. Kalau misalnya Elsam kan beberapa kali juga mengundang dari teman-teman sektor swasta gitu ya, kita melihat bahwasannya mereka juga ada pada posisi yang mendambakan gitu keberadaan dari RUU PDP gitu. Dan sebenarnya RUU PDP ini nantinya kan nggak hanya berlaku pada sektor swasta Kak Ihsan, tapi juga sektor publik juga kan. Jadi justru mungkin aku pribadi melihatnya ini akan menjadi level playing field yang justru akan fair gitu ya bagi pengendali dan juga pemproses dari sektor swasta dan juga sektor publik, karena terbukti sektor publik juga sekarang juga ternyata mengalami kebocoran data pribadi itu gitu. Dan kalau misal terkait dengan penyelesaiannya gitu ya, karena mungkin selama ini tambuk penyelesaiannya itu sebenarnya kan ada di dalam pemerintah gitu, tapi maksudnya kita melihat bahwasannya kadang juga beberapa sektor swasta atau misal platform dan juga private itu juga beberapa mungkin kita bisa melihat cukup baik untuk merespon itu, tapi maksudnya beberapa yang lain kemudian juga kita lihatnya bahwa belum cukup baik dalam rangka menangani ini semua gitu. Kalau misal dilihat hanya pada misalnya Kominfo manggil bagian dari BRI Live, oke mereka manggil gitu, tapi maksudnya untuk kemudian memastikan bagaimana pengamanan yang kemudian dilakukan itu kemudian yang mungkin jadi PR ya, karena kan kewajiban-kewajiban yang mereka seharusnya emban itu kemudian yang belum terakomodir secara komprehensif dalam RUU PDP gitu ya. Meskipun kita tahu kalau misal sekarang ini sih platform digital atau bahkan perusahaan-perusahaan swasta pasti mereka klaimnya adalah ya emang mereka sangat memperhatikan pelindungan data pribadi gitu. Tapi nggak bisa dipungkiri sekelas Meta misalnya Kak Ihsan gitu, mereka mengumpulkan data pribadi itu banyak banget gitu. Bahkan kita bisa mengatakan kalau misal itu sedang terjadi surveillance capitalism gitu oleh si Facebook. Kalau misal teman-teman sempat melihat apa yang kemudian ada di dalam salah satu film yang kemudian ada di Netflix gitu ya, yang kemudian membahas bagaimana perusahaan-perusahaan sektor digital yang juga raksasa itu mengumpulkan banyak sekali ternyata data pribadi, dan nggak jarang pengumpulan tersebut kadang tanpa diketahui oleh subjek datanya. Mungkin itu Kak Ihsan, mungkin oke, kalau misalnya ada kurangnya bisa diskusi lebih lanjut lagi deh. Oke. Oke teman-teman, karena memang kita sangat-sangat keterbatasan gitu ya. Mungkin satu sebelum kita beralih ke peneliti yang lain, satu aja mungkin bisa dijawab dengan singkat ya. Ini kalau misalkan aku sempat sekilas baca gitu ya, kalau misalkan terkait dengan RUU PDP itu adalah dia ada ancaman pidana bagi katakanlah bagi pengendali data yang mana dia sampai akhirnya terjadi kebocoran data itu. Nah itu benar atau salah Sevi pernyataan itu? Oke, jadi kalau misal kita melihat di rancangan Undang-Undang PDP yang kemudian diajukan oleh pemerintah ke DPR, memang ada sisi ketentuan-ketentuan terkait dengan pidana. Namun justru sebenarnya kalau di Elsam sendiri ingin kemudian tidak ada sanksi pidana. Kita mungkin melihat bagaimana praktik baik yang kemudian ada di Uni Eropa yang diatur melalui EU GDPR gitu, yang teman-teman juga mungkin familiar. Di sana itu justru adanya adalah sanksi administratif dan juga denda sisi di sana. Jadi ada leveling denda gitu. Jadi mulai dari kemudian revenue perusahaan itu sekian dan berapa persen kemudian yang akan dijadikan denda oleh komisi yang ada di Eropa gitu. Jadi kami melihatnya sih sebenarnya ada saat ini di Indonesia terkait dengan ketentuan pidana, tapi di Elsam sendiri kemudian
tidak mendorong adanya itu, karena kami percaya kalau misal itu tuh sudah ada di berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang kemudian mengatur terkait berbagai hal ini sih, misalnya di Undang-Undang ITE atau bahkan di KUHP atau berbagai peraturan perundang-undangan lainnya. Jadi kita bisa ke sana aja. Di Undang-Undang PDP kita fokus pada bagaimana pelindungan terhadap subjek data, bagaimana kewajiban yang diemban oleh pengendali dan juga pemproses. Mungkin itu sisi jawabannya. Ya, oke. Oke, Sevi, makasih banyak ya, karena memang sebenarnya mungkin masih ada alternatif sanksi lain yang sebenarnya dia lebih ampuh ya untuk kemudian bisa mencegah terjadinya kebocoran data dan lain sebagainya daripada mungkin sanksi pidana itu sendiri gitu ya, Sevi ya. Oke, mungkin teman-teman karena memang kita keterbatasan waktu, mungkin kita coba langsung switch ke peneliti yang lain. Monggo saya persilakan, ini ada Kak Ivon, Kak Syera, sama Kak Isan. Mana dulu nih? Dari teman-teman ada mendengar tentang apa gitu. Nah, iya, mungkin dari teman-teman bisa ketik di kolom komen gitu ya. Kita di sini ada 3 peneliti KBB, kebebasan beragama berkeyakinan, ada juga peneliti bisnis dan HAM, dan juga sektor keamanan. Monggo, saya silakan. Kalau nggak ada nanti diserahkan ke moderator. Nah, kalau saya mungkin kita ke Kak Ikon dulu kali ya. Kak Ikon. Teman-teman, Kak Ikon ini lagi ngomongin isu Kampar, ya, advokasi isu Kampar. Nah, di sharing Kak Ikon gimana nih perjalanan isu Kampar, kendala-kendalanya. Mungkin sebelum Kak Ikon sharing gitu, ini sekedar informasi juga untuk teman-teman. Jadi di indeks, karena kita memang temanya adalah buka-buka HAM dan membahas atau mengulik tentang indeks HAM itu sendiri. Nah, di indeks HAM kita tahun ini terkait dengan indikator hak atas tanah itu juga dia mengalami penurunan. Nah, sebenarnya apa yang kemudian menjadi salah satu indikator penurunannya itu adalah kita melihat ada salah satu kasus ya di Riau terkait dengan petani popsa gitu ya. Nah, itu yang kemudian menjadi salah satu highlight juga bahwasanya menunjukkan ternyata pemenuhan hak atas tanah di Indonesia ini masih belum cukup bagus. Nah, mungkin untuk lebih detailnya Kak Isan mungkin bisa lebih Kak Ikon mungkin bisa lebih mengulik Kak Ikon gimana sharingnya terutama terkait dengan peristiwa Kampar ini ya Kak Ikon. Monggo. Baik, makasih Sisi. Ya, tadi sangat terpana dengan pemaparan dari Sefira soal perlindungan data pribadi. Jujur ini menjadi satu hal yang sangat diekspos dan juga menjadi perhatian ya, mengenai data-data cyber dan sebagainya. Nah, mungkin kita akan beralih sedikit karena ada diantarkan Sisi di awal sebelumnya kalau fokus saya itu kan di bisnis dan HAM, dan itu saya paham teman-teman Elsam juga sudah banyak riset dan juga kajian-kajian yang memang sudah sangat kompleks sekali untuk untuk menjadi pionir lah untuk pengembangan bagaimana bisnis dan HAM ini bisa menjadi satu regulasi tersendiri yang mengakomodir semua sektor yang ada di Indonesia itu gitu, dan kita coba untuk mengisi ruang-ruang itu juga. Nah, tadi sudah disampaikan kalau saat ini kan kita lagi ada satu advokasi juga tentang petani-petani sawit di Kampar, dan ini menjadi salah satu indikator yang ada di dalam indeks HAM yang disampaikan secara tadi, terutama di indeks ECOSOC-nya, jadi di indikator soal hak atas tanah. Dan ini satu hal yang memiriskan. 97 petani yang tadi ini tengah melakukan perjuangan untuk mengembalikan hak atas lahan mereka yang dikuasai oleh perusahaan plat merah PTPN 5 selaku BUMN yang melakukan pengolahan di bidang sawit. Nah, untuk advokasi kita menggunakan pendekatan campaign di media dan juga kita melakukan pendekatan secara legal, secara yuridis, secara hukum gitu, litigasi gitu. Harapannya memang sejauh ini prosesnya sudah sangat panjang, dari bulan Februari sampai sekarang, tapi belum terlihat. Tapi kalau kita lihat pola-pola yang digunakan oleh korporasi dalam melakukan intimidasi ataupun melakukan pelemahan terhadap perjuangan masyarakat, itu hampir sama polanya. Bagaimana mereka membentuk koperasi tandingan, melakukan kriminalisasi terhadap petani yang itu menimbulkan ketakutan dan kekhawatiran. Dan mengenai perlindungan data pribadi sendiri itu juga menjadi satu juga menjadi satu tersendiri
beberapa petani kita yang di sana, ketika untuk melakukan ekspos ataupun berekspresi terhadap apa yang mereka perjuangkan, itu menjadi satu kekhawatiran karena takut akan akan disentuh dengan undang-undang ITE ataupun disentuh dengan undang-undang, ya walaupun PDP belum ada, tapi mereka menggunakan identitas lain untuk mengekspresikan itu. Jadi kekhawatiran seperti ini juga bisa menjadi titik masuk bahwasanya perjuangan dari pembela HAM itu sendiri juga butuh perlindungan atas data pribadi mereka itu gitu, karena sangat rentan sekali itu digunakan untuk melemahkan perjuangan ketika data-data pribadi itu tersebar. Bahkan paling memilukan itu ketua kita sudah duduk. Ini saya lebih banyak berbicara case, belum untuk secara konseptual atau apa. Itu DPO-nya tersebar dan diketahui oleh banyak masyarakat, dan ini secara proses di hukum itu sendiri juga sudah menyalahi kewenangan, tapi karena kita ketahui korporasi dan juga penegak hukum dalam kasus perjuangan petani pasti ada satu pertalian yang mereka bangun, dan itu bisa kita katakan bagian dari rencana untuk melemahkan petani. Nah, ini menjadi tantangan juga ketika itu disebarkan data pribadi seorang ketua koperasi disebarkan dalam bentuk DPO, dan itu dilakukan tanpa melalui prosedur yang dan itu diberikan kepada doxing gitu berarti ya Pak, yang menjadi kooperasi tandingan yang menjadi bagian dari sempilan-sempilan perusahaan negara itu. Jadi mereka menyebarkan data itu kepada kooperasi tandingan, dan ini bisa diakomodir juga dalam RUU PDP itu, walaupun secara undang-undang di negara kita perlindungan terhadap pembela HAM, human defender itu juga ada di dalam undang-undang 39 tahun 1999 tentang HAM, juga ada undang-undang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, itu juga secara rigid menjelaskan tentang perlindungan terhadap pejuang HAM. Tapi kenyataannya dalam implementasi di lapangan karena ini belum diatur secara belum diatur dengan kuat, dan ini menjadi jalan masuk untuk melakukan pelemahan terhadap pejuang-pejuang HAM itu sendiri, dan perlindungan HAM terhadap pejuang HAM itu menjadi sangat lemah di titik itu. Ya. Nah, berkaitan dengan itu, kita ke hak atas tanah yang disampaikan oleh Didi, ini menjadi satu indikator di hak ekosop, gitu kan, dan salah satu indikatornya ada hak atas tanah, dan ada penurunan terhadap hak atas tanah itu sendiri. Nah, secara regulasi di pemerintahan sekarang ini sudah ada banyak kebijakan yang diterapkan untuk melakukan tata kelola terhadap pengelolaan terhadap tanah masyarakat dan lahan masyarakat. Ada skema perhutanan sosial, kita mengenal itu, ada skema reforma agraria, dan juga yang paling terlihat itu ada dua kebijakan itu, bagaimana untuk membangkitkan kembali pokok-pokok agraria yang menjadi mandat, yang menjadi amanat dari Presiden dulu gitu. Dan pada kenyataannya level ataupun pencapaian dari Undang-Undang Perhutanan Sosial sebagai mengakomodir bagaimana masyarakat dapat mengelola hutan, mengelola kawasan belum semaksimal itu. Artinya dalam target kita 12 juta yang dicanangkan untuk perhutanan sosial, tetapi sekarang ini masih berkisar 4 juta, dan itu lebih banyak difokuskan kepada hak atas hutan negara, hutan kelola, yang itu bukan hak sebagai hutan hak milik, itu hutan adat. Nah, di capaian hutan adat ini paling rendah capaiannya. Nah, sedangkan skema TORA ataupun reforma agraria itu masih berputar secara administratif, bagaimana pemerintah menyerahkan sertifikasi dan memberikan sertifikasi kepada masyarakat yang itu sifatnya seremonial, tetapi lahan-lahan HGU yang terlantar dan juga lahan-lahan dari HGU PT-PT yang sebelumnya tidak ada, itu kemudian harusnya itu bisa menjadi objek-objek baru untuk reforma agraria yang diserahkan kepada masyarakat. Bahkan areal-areal di kawasan hutan di luar
Ya, Kak Ikon, punten, aku agak sedikit menyela ya karena waktu kita juga terbatas juga kan. Nah, tapi aku agak tertarik dengan yang tadi Kak Ikon sempat singgung terkait dengan hutan adat gitu ya. Nah, maksudnya mungkin Kak Ikon bisa sedikit menguraikan lebih detail lagi. Maksudnya terkait dengan hutan adat itu bagaimana? Apakah karena kan kalau misalkan sependek yang aku tahu juga ya, masyarakat adat itu kan juga sering crash gitu ya dengan pemerintah terkait dengan pengakuan hutan adat itu. Padahal kan hutan adat juga sebagai salah satu identitas masyarakat adat. Nah, itu Kak Ivan melihatnya gimana, Pak? Sama mungkin Safi juga kalau ada tanggapan ya. Oke. Singkat aja ya, Kak. Kita belum ke Kak Syara dan Kak Ivan soalnya. Ya, siap. Yang mengenai masyarakat adat tadi memang itu satu yang paling apa ya, yang sering gontok-gontokan dan terkait dengan pengelolaan tanah. Dan dalam kasus Kampar itu juga tanah itu adalah tanah adat, ulayat yang diberikan atau dihibahkan kepada koperasi untuk dikelola bersama gitu. Nah, dalam perlindungan terhadap masyarakat adat itu kita selalu dilemahkan dengan undang-undang tentang kepentingan umum. Bahwasanya kepentingan umum boleh untuk menjadi dasar, saya lupa apa undang-undangnya, tapi pada salah satu undang-undang juga dia mengatakan kalau asas kepentingan umum harus didahulukan ketimbang daripada indikator-indikator lain yang bisa menghambat kepentingan umum itu sendiri seperti pembangunan dan sebagainya. Jadi itu menjadi jalan bagi mereka untuk agar bisa menguasai lahan-lahan dari masyarakat adat. Sedangkan skema-skema perlindungan itu untuk masyarakat adat seperti RUU masyarakat adat yang tahun 2021 kemarin itu udah masuk nas, tapi sampai sekarang ini nggak dibahas lagi. Bahkan di tahun depan juga kita nggak tahu seperti apa ke depannya. Dan secara skema pengajuan hutan adat di perhutanan sosial itu sangat ribet dan kompleks dibandingkan dengan hutan-hutan yang lain. Mereka harus melakukan kajian secara adat, kemudian dibuat perda hukum adat, baru diserahkan kepada Menteri Lingkungan. Dengan hutan juga seperti itu. Nah, padahal masyarakat adat sendiri kan mereka juga ini ya Kak ya, maksudnya ini bukan meng-underestimate ya, tapi kan memang pada faktanya masyarakat adat juga dalam beberapa hal mereka juga memiliki keterbatasan gitu ya. Nah, mereka aja banyak yang kemudian nggak diakui karena harus melalui pengakuannya, harus melalui perda dan lain sebagainya. Ternyata identitas mereka juga ternyata hutan adat ya, sebagai identitasnya juga masih menemui kendala gitu. Oke, Kak Ikon, ini ya mungkin sangat komprehensif, tapi sayangnya karena keterbatasan waktu jadi kita harus bergeser. Mungkin Kak Isan sabar dulu ya. Setelah Kak Ikon kita ke sebelah saya. Persis sebelah saya ada Kak Syera. Nah, Kak Syera ini adalah peneliti KBB teman-teman. Jadi dan di tahun ini nah kalau misalkan mungkin yang tadi dari Sevi dan dari Kak Ikon mungkin kita agak sedikit melihat citra buruk gitu ya, maksudnya agak sedikit negatif, agak sedikit hitam gitu catatannya karena ada penurunan. Nah, kalau di KBB ini justru di indeks saham tahun ini kita melihatnya ada suatu peningkatan gitu sebesar, walaupun hanya sebesar 0,1 poin gitu, tapi kita cukup apresiasi terkait dengan bagaimana upaya pemerintah dalam melakukan pemenuhan terhadap hak-hak atas kebebasan beragama berkeyakinan. Mungkin Kak Syara bisa tolong dijelaskan nggak atau memberikan justifikasi gitu ya sampai akhirnya ternyata ada penurunan, ada peningkatan. Oke, terima kasih Sisi. Nah, teman-teman, jadi dari indeks yang sudah dirilis kita bisa lihat ada peningkatan walaupun hanya 0,1 ya, tidak signifikan. Nah, kenapa kita memberikan tingkatan sedikit itu? Kita mengapresiasi GKI Yasmin yang kasusnya sudah selesai, sudah 15 tahun itu. Yang kedua juga ada upaya itikat ya dari Kemenak untuk merevisi SK 3 Menteri untuk Ahmadiyah yang digunakan oleh kelompok-kelompok intoleran untuk mendiskriminasi teman-teman Ahmadiyah, dan juga SKB yang 2 menteri itu yang terima kasih Sisi koreksi ya, PBM yang untuk syarat pendirian rumah ibadah. Tapi kita belum melihat adanya upaya konkret dari pemerintah. Jadi hanya sekedar pernyataan lah, niat-niat baik, tapi belum dikonkretisasi. Dan itu kami menunggu itu ya, konkretisasinya seperti apa, kalau memang mau direvisi itu seperti apa yang direvisi, bagaimana itu bisa mempermudah teman-teman minoritas. Nah, lalu kenapa hanya meningkat sedikit? Karena kita masih melihat banyaknya permasalahan yang membuat ini menjadi stagnan KBB di Indonesia. Yang pertama, pemerintah masih tunduk pada kelompok intoleran.
Ini bisa kita lihat banyak banget di kasus Sintang. Itu aliansi umat Islam yang menjadi penyerang dari masjid. Dia menekan pemerintah. Jadi dia waktu itu bilang dalam 3 kali 24 jam ini masjid harus disegel, lalu beneran disegel sama pemerintah. Lalu juga ya Setunduk itu ya. betul, tunduk sekali sama tekanan kelompok intoleran. Yang terakhir kasus yang Natal, akan selamat Natal, itu juga ada tekanan dari umat Islam. 3 kali 24 jam harus ada nih. Jadi kan dicabut sebenarnya, tapi pencabutannya itu oleh Kanwil Kemenak di Sumsel. Ya, terus gak berapa lama, baru 1 hari, karena ditekan saya nggak kuat nih umat Islam, maunya ada pencabutan secara administrasi yang tertulis. Akhirnya dicabutlah sama Setda Sulawesi Selatan. Jadi kita sangat melihat ya bahwa pemerintah kita masih belum tegas dan tunduk sama kelompok intoleran. Ya, yang kedua mungkin titik kedua yang terakhir juga ya, dari kenapa kita tidak menaikkan ini secara signifikan, di samping tadi belum banyak progres yang sangat kuat untuk rencana merevisi pasal-pasal diskriminatif. Ada juga pembiaran yang masih sering terjadi. Jadi di kasus Sintang itu polisinya berjumlah 100 lebih, tapi yang merusak tuh cuma 70. Nah, tapi mereka salah. Bahkan ini yang lebih mirisnya ya, dia bilang udah kalahnya sama si kelompok intoleran, udah nggak apa-apa Pak, di Palu aja, kan dia udah mau bakar, jangan dibakar Pak, di Palu aja. Nah, sama-sama ngerusak padahal, tapi kok dibolehin, tapi dia udah saking nggak bisa menahan. Lalu sekarang kasusnya disidangkan, udah 5 kali berjalan, dan ini hakim dan jaksanya itu membiarkan, jadi malah sidang keyakinan, bukan menangani kasus pengerusakan masjid, tapi malah yang ditanya keyakinan dan hakimnya membiarkan. Jadi pembiaran ini terus terjadi, makanya kita tidak meningkatkan nilai ini secara signifikan di KBB. Oke. Agak cukup tertegun ya gitu. Tapi mungkin kalau dari Sevi, mungkin ada tanggapan atau ada perspektif ini nggak dari Sevi terkait apa yang di kasus yang ternyata pemerintah setunduk itu sama kelompok-kelompok intoleran gitu. Oh iya, lucu banget. Ternyata lampuku tiba-tiba mati di sini. Mati lampu. Jadi kayak aneh banget. Mati lampu, tiba-tiba mati lampu. Bahas kayak gini emang udah gelap banget lah masa depan. Ini ya, sekedar info ya teman-teman, Sevi sedang berada di suatu desa yang terpencil bernama Lamongan. Tiba-tiba mau jawab tiba-tiba. Oke, semoga tidak mempengaruhi ini ya jaringan saya. Oke, udah nyala kembali. Nah, sebenarnya tadi yang disampaikan Kak Ikon dan juga Kak Syera menjadi satu pembelajaran juga ya buat aku. Sebenarnya mungkin mau langsung dua ke Kak Ikon dan juga Kak Syera kali ya. Sisi yang pertama adalah mungkin ke Kak Ikon mengenai kepentingan umum yang kerap kali mengalahkan gitu ya, yang kerap kali dijadikan justifikasi oleh pemerintah untuk menggusur dan lain sebagainya gitu. Nah, kapan lalu sebenarnya Elsam juga sempat melakukan studi terkait dengan irisan kepentingan umum tapi dengan pelindungan data pribadi gitu. Nah, sebenarnya ingin tahu sih sejauh mana sebenarnya sekarang ini pemaknaan dari kepentingan umum, karena kalau misal dilihat dalam berbagai peraturan perundang-undangan itu kami melihatnya juga sangat variatif Kak. Jadi mungkin biasanya kepentingan umum seperti apa sih yang kiranya sering banget digunakan oleh pemerintah dalam kasus-kasus penggusuran dan lain sebagainya ini. Dan juga mungkin kalau misal Kak Syera sempat Kak, saya mungkin nggak secara langsung ya mengikuti kasus-kasus seperti ini, tapi ada satu novel karyanya judulnya Maryam, karyanya Oki Madasari. Dia menceritakan bagaimana kemudian kehidupan dari Ahmadiyah yang ada di Lombok pada saat itu gitu. Nah, sebenarnya ingin tahu Kak, sekarang apakah penanganan-penanganan yang dilakukan oleh pemerintah, misalnya kayak ketika orang-orang Ahmadiyah misalnya pada saat itu di Lombok itu kan dia diusir, bahkan rumahnya dibakar dan sebagainya, yang kemudian juga mereka diusirkan oleh pemerintah ke tempat sekian, tapi itu juga lama banget untuk akhirnya dikembalikan gitu. Nah, proses-proses seperti itu sekarang seperti apa Kak Syera, kalau misal boleh diceritakan Kak? Makasih Mbak Syekira. Jadi ini aku dulu atau Kak Ikon dulu? Nggak apa-apa, aku dulu ya. Nah, jadi kebetulan boleh, Kak. bulan Agustus sekarang melakukan penelitian ke Mataram. Jadi kita melihat bagaimana ya perkembangan kasus teman-teman Ahmadiyah di Lombok. Nah, mereka sudah mendapatkan hak-hak administrasi ya, KBP-nya, BPJS itu sudah dapat. Dan beberapa sudah pindah dari shelter itu, dari penampungan pengungsian. Tapi itu juga beli sendiri.
nggak ditanggung pemerintah, bayar sendiri mereka. Masih Ahmadiyahnya. Iya betul. Jadi ganti mereka rugi dari nabung. pemerintah pun nggak ada sebuah uang yang kemudian diberikan atau jaminan apapun nggak ada ya Kak dari pemerintah? Setahu aku nggak ada, tapi dalam kasus terakhir yang pengusiran ini aku ngomong yang 2005-an itu ya, itu setahu aku nggak ada. Tapi tahun 2018 ketika diusir lagi dari Lombok Timur itu ada, itu bahkan pemerintah memfasilitasi dan itu sangat bagus. Jadi dia nggak banyak keluar uang Lombok sedikit, tapi banyak dibantu oleh pemerintah dapat rumahnya itu dibantu. Itu 2 yang berbeda. Di 2005 kan nggak ada action dari pemerintah. Iya. Yang 2018 baru. Tapi ada progres ya di situ, pemerintah jadinya menangani betul itu di kasus 2018 yang diusir. Tapi 2005 ternyata masih belum ya, karena juga pemerintah masih banyak yang di pengungsi itu 43 keluarga masih di sana. Sorry, jadi keinget satu lagi Sisi. Sebenarnya pengen tahu banget Kak Syera, biasanya pemantik yang kemudian akhirnya masyarakat non Ahmadiyah misalnya atau yang lainnya gitu kemudian berani untuk membakar dan sebagainya, pemantik itu tuh seperti apa sih Kak? Biasanya sampai akhirnya kayak terjadi banget hal-hal yang sangat meresahkan teman-teman Ahmadiyah tentunya gitu kan? Iya Mbak Syafira, jadi kalau dilihat dari sebenarnya kekerasan terhadap teman-teman Ahmadiyah ini baru menjadi-jadi ya di era reformasi, karena kan di zaman Soeharto itu kan nggak bebas berekspresi, jadi hoax itu hate speech-nya nggak banyak lah, bahkan teman Ahmadiyah dapat tempat di pemerintahan itu dilindungi lah. Nah, tapi ketika Orde Baru berakhir masuk ke reformasi itu kan demokrasi kita bebas, dan juga yang jadi pemantik adalah pemilu-pemilu di daerah, mereka kan pengen dapat dukungan dan mereka menggunakan politik identitas ini. Jadi itu aktor oknum-oknum tertentu. Bahkan yang saya kaget, saya kira waktu itu yang mengusir adalah warganya sendiri ya Mbak, karena kan waktu itu dibaca-baca berita tuh begitu, ternyata pas kita ke lapangan kita menemukan bukan diusir oleh warganya, tapi betul kampung sebelah, orang-orang asing sebenarnya di luar. Karena mereka masih ada hubungan keluarga, mereka teman deket gitu kan, nggak enak mengusir Ahmadiyah karena hubungannya baik, dan memang gitu di Sintang pun begitu, hubungannya baik, mereka nggak mau usir, tapi itu makanya yang mengusir adalah orang luar dan umat Islam dan yang digerakkan oleh kelompok intoleran gitu ya. Jadi terlalu kelompok intoleran. Memang masih ini ya, sayang banget ya, ternyata wajah negeri ini gitu masih dalam beberapa hal gitu pemerintah ternyata masih dikendalikan gitu ya, mungkin istilahnya oleh kelompok-kelompok intoleran gitu, sehingga sampai menggerus hak-hak minoritas. Oke, yang terakhir nih, makasih banyak Kak Syera, Kak Ikon, Sevi juga tanggapannya. Yang terakhir nih, mungkin kita ke Kak Ihsan. Nah, Kak Ihsan mungkin tanpa berlama-lama gitu, mungkin dari Kak Ihsan sendiri bisa menjelaskan gitu, apa sih beberapa highlight yang kemudian dijadikan kira-kira perlindungan, atau mungkin kalau Kak Ihsan kan sektor keamanan ya, kira-kira beberapa highlight sehingga kemudian mencerminkan bahwasanya aparat kita itu ternyata masih belum cukup mampu memberikan perlindungan terhadap masyarakat. Alih-alih memberikan perlindungan, ternyata kepolisian terutama di sini ya, dia menjadi aktor yang menjadi aktor utama dalam berbagai terjadinya peristiwa penyiksaan, terutama penyiksaan yang ada di dalam proses penegakan hukum. Mungkin Kak Ihsan bisa langsung menanggapi. Iya, ini saya agak bingung mulai dari mana ya, karena cakupan sektor keamanan, terutama dengan keempat bidang ini apa, lingkungan, cyber segala macam, KBB itu, mereka ini menjadi aktor yang memang terlibat langsung dalam baik itu pemajuan maupun kemunduran atau regres dari hub itu sendiri. Ya, misalnya pada isu lingkungan ya nggak kurang-kurang lah aparat itu menjadi backingan dari perusahaan tertentu, atau pada isu KBB nggak kurang-kurang juga kan aparat itu menjadi pihak yang alih-alih menjamin kebebasan dari minoritas, justru malah mengakomodir atau bahkan minimal membiarkan terjadinya peristiwa KBB, pelanggaran KBB itu. Ataupun misalnya dalam isu keamanan data pribadi misalnya, ini mungkin akan saya tarik pada isu cyber. Nah, cyber ini dalam perspektif ancaman itu menjadi termasuk dalam ancaman masa depan lah, bahasa gampangnya gitu. Karena dalam undang-undang PSDN pun itu juga disebutkan secara eksplisit bahwa cyber itu termasuk dalam bentuk ancaman juga. Sehingga, nah ini lucunya, justru Elsam juga termasuk dalam pihak yang GR undang-undang PSDN. Jadi kita itu agak
agak apa ya, berkerut kening gitu, karena bagaimana mungkin misalnya bentuk-bentuk ancaman seperti cyber itu bisa dijawab dengan pendekatan komponen cadangan gitu, komcat gitu. Padahal isu-isu cyber itu kan memang menjadi isu-isu spesifik yang hanya bisa ditangani oleh yang katakanlah ahlinya gitu, ahli cyber atau apalah, dan bukan dengan pendekatan militer. Nah, jadi itu menjadi satu hal yang dalam isu cyber yang menjadi tanda tanya besar bagi kita gitu. Mungkin Asam juga akan banyak membahas itu juga sebenarnya. Nah, tapi saya ingin membahas dari perspektif konseptual dulu seperti ini. Dalam konteks militer, TNI sebagai salah satu aktor yang cukup dominan dalam pelanggaran HAM ini, itu paling tidak ada dua perspektif yang bisa dilihat. Pertama dan yang paling utama adalah soal kita sampai sekarang belum memiliki undang-undang yang spesifik membahas soal perbantuan militer. RUU-nya sudah banyak pembahasan RUU-nya, dan dalam prolegnas sekarang setahu saya itu juga masuk, tapi itu sudah isu lama sampai sekarang tidak ada. Nah, bayangkan saja keterlibatan mereka pada isu-isu lingkungan, KBB dan segala macam itu sebenarnya terkategori dalam undang-undang TNI, itu disebut sebagai OMSP, Operasi Militer Selain Perang. Jadi tapi ada debatable juga gitu. Misalnya pada tahun 2019 dulu TNI AD itu digandeng oleh Kementerian Agama untuk terlibat dalam dalam urusan sampai ke daerah soal KBB gitu. Nah, itu dijustifikasi sebagai bentuk perbantuan kepada pemerintahan daerah gitu. Atau misalnya pada isu terorisme misalnya, itu dikategorikan sebagai perbantuan kepada terorisme. Nah, kendalanya kita tidak memiliki aturan perihal bagaimana bentuk rincinya. Misalnya, apakah dalam urusan agama itu memang bagian dari membantu pemerintahan daerah? Nggak jelas gitu. Nah, sebenarnya kenapa dari dulu itu masyarakat sipil terus mendorong adanya RUU undang-undang soal perbantuan itu untuk hal-hal seperti itu, biar ada batas rincinya, kapan waktunya, pasukannya di mana, berapa orang, dan kalau ada pelanggaran seperti apa. Nah, itu sebenarnya menjadi kuncinya, tapi sampai sekarang tidak jelas itu. Bahkan ada isu-isu yang agak minor sebenarnya, tapi itu berpengaruh besar soal definisi perbantuan. Nah, perbantuan ini kan sebenarnya konsepsinya adalah ketika aparat penegak hukum itu sudah tidak mampu lagi baik secara kuantitas maupun kualitas untuk mengatasi hal itu, maka dibutuhkan bantuan TNI untuk itu. Misalnya dalam konteks terorisme, eskalasinya itu eskalasinya sudah di atas kemampuan Polri lah misalnya, maka dibutuhkan TNI. Tapi ada perspektif lain. Perbantuan itu artinya adalah membantu, maksudnya sekedar membantu bahasa kasarnya gitu. Padahal itu konsepsi yang miskonsepsi yang sangat fatal, karena sebenarnya perbantuan itu karena mereka itu dilatih lebih hebat, lebih spesifik kemampuannya sehingga dibutuhkan bantu, tapi ada perspektif yang miskonsepsi gitu. Kemudian yang kedua perspektifnya adalah apa? Iya, lanjut dulu Kak Ihsan. Agak dipercepat ya Kak Ihsan. Agak dipercepat. Karena waktunya kayaknya udah mau habis ini. Kalau enggak kita di-close sama Instagramnya langsung. Oke, yang kedua perspektif saya ingin berangkat dari konseptual sampai ke kasus, jadi agak berbeda terbalik ya. Yang kedua soal relasi sipil militer. Nah, ini agak konseptual, tapi sebenarnya kalau teman-teman melihat banyaknya jabatan-jabatan sipil atau peran-peran militer di ranah sipil sekarang itu perspektif yang bisa digunakan adalah melihat bagaimana relasi sipil militer ketika saat ini. Nah, karena ada dua jenisnya, subjektif civilian control dan objektif civilian control. Nah, objektif civilian control adalah ketika pemerintah sipil itu meletakkan militer atau menempatkan militer memang pada bidang-bidangnya. Hanya mereka yang bisa melakukan itu, maka ditempatkan itu. Jadi ada semacam otonomi pada militer.
Tapi subjektif civilian control itu mendekatkan mereka pada bidang-bidang sosial politik yang ketika Orde Baru itu menjadi presidennya. Nah sekarang dalam 5-6 tahun terakhir itu terjadi ketika militer kembali dibuka ruang-ruangnya untuk terlibat pada isu sosial politik. Itu terjadi. Nah makanya pada isu-isu KBB, isu lingkungan, isu cyber itu mereka akan banyak terlibat karena itu mereka dibukakan ruang-ruang sipil sosial politik itu mereka terlibat lagi. Nah itu kira-kira gambaran soal TNI. Nah soal Polri itu sebenarnya cukup sederhana karena ini hanya soal bagaimana penerapan konsep pemulihan demokratik dalam setiap kinerja-kinerja mereka. Nah, kunci ada 2 key point dalam pemulihan demokratik ini. Pertama soal pemenuhan HAM mereka dalam kinerjanya dan soal transparansi. Nah, 2 hal ini menjadi hal yang ya katakanlah sangat kurang dalam kinerja mereka. Paling tidak dalam sebulan terakhir ini kita bisa melihat bahwa publik terhadap 2 hal ini. Kemunculan berbagai hashtag One Day One Oknum, No Justice No Violence itu seharusnya menjadi lucutan besar bagi Polri bahwa mereka sebagai institusi yang diberi kewenangan penegakan hukum, justru masyarakat tidak percaya terhadap itu lagi. Kira-kira itu sederhananya. Oke, ya oke. Makasih banyak Kak Ihsan. Mungkin Sevi ada tanggapan terkait dengan yang tadi ya fakta-fakta mengejutkan dari TNI Polri gitu yang saat ini masih ternyata terjadi. Gitu. Kalau misal aku pribadi sebenarnya nggak secara spesifik ya mengkaji apa yang kemudian disampaikan oleh Kak Ikon, tapi mungkin beririsan juga nih dengan keamanan siber yang tadi sempat disampaikan oleh Kak Ikon. Kak Ikon, Kak Ihsan ya tadi. Oke, agak mirip. Kembali. Oke, nah sebenarnya agak mirip ya namanya. Iya. Jadi kalau misal di kalau misal di RU yang nggak jadi ini sih belum dibahas juga sih terkait dengan keamanan siber, itu pun juga sebenarnya pendekatan yang digunakan juga masih state centric banget Kak Iksan sebenarnya. Jadi kayak negara yang kemudian akan begini akan begitu, tapi maksudnya bagaimana penghargaan terhadap human rights dan sebagainya gitu. Salah satu hal yang kemudian dibahas oleh Kak Ihsan di dalam penelitian-penelitian di Setara mungkin terkait juga Kak dengan keamanan siber atau seperti apa kalau boleh tahu? Kalau dengar dari penjelasan Sera tadi, memang konteks cyber itu sebenarnya menjadi bagian atau perspektifnya adalah human security harusnya masih berspektif human state center gitu ya, keamanan negara gitu. Nah dalam isu, jadi sudah ada kesamaan kita dalam kajian-kajian Setara soal reformasi TNI atau security sector reform ini, memang kita mendorong pendekatan human security keamanan manusia gitu, baik pada isu Papua atau pada isu-isu lainnya. Nah dalam perspektif soal cyber tadi, ketika ya pokoknya yang harus data pribadi, data korban, data konsumen yang harus dilindungi. Nah itu kan sebenarnya perspektifnya juga human security. Artinya dalam pendekatan human security ini yang menjadi subjek atas keamanan itu bukan lagi negara, tapi manusianya atau manusia atau individunya gitu. Nah kendalanya adalah kita masih berada pada perspektif pemerintah bahwa yang harus menjadi subjek keamanan itu adalah negara. Jadi logika gampangnya gini, dalam perspektif keamanan negara, ketika negara aman, maka dianggap masyarakat itu bisa aman. Nah, padahal cara mengamankan masyarakat ini ada potensi-potensi abuse of power, kekerasan atau pembungkaman segala macam. Tapi dalam perspektif human security itu kebalikannya. Ketika masyarakat aman, maka otomatis negara aman. Nah, dalam perspektif ini itu tidak mungkin terjadi abuse of power, karena yang paling diutamakan adalah masyarakatnya. Gitu. Jadi ya nggak mungkin masyarakat melakukan abuse of power kepada negara, nggak mungkin gitu. Jadi ini sebenarnya perspektif yang sederhana, tetapi karena kultur militeristik itu menjadi sulit diterapkan. Pada isu Papua yang paling gampang kita melihat, setiap kali ada penambahan pasukan segala macam itu kan mencerminkan state center sebenarnya. Gitu. Iya. Kayak misalkan jadi, ini ya Kak, yang penetapan Kak. Jadi perspektif ini agak berbeda. Perspektif human security dengan penegakan HAM, pemenuhan HAM itu sama-sama HAM. Tapi dalam konteks HAM itu perspektifnya adalah pemenuhan. Jadi bagaimana pemenuhan HAM terhadap
masyarakat gitu. Tapi kalau human security itu perspektifnya adalah ancaman, seberapa terancamnya HAM Anda gitu. Jadi itu levelnya lebih mengerucut dibanding pemenuhan HAM sebenarnya. Nah itu masih, dan tentunya masih menjadi PR juga ya bagi pemerintah gitu. Jangan sampai justru dengan berbagai justifikasinya ternyata itu justru melanggar atau merestriksi hak-hak daripada masyarakat itu sendiri gitu ya. Mungkin terakhir nih, karena memang kita sangat-sangat terbatasan waktu, sangat-sangat amat terakhir, mungkin ke teman-teman apakah ada pertanyaan yang ingin disampaikan gitu. Kalau ada pertanyaan monggo, tapi kalau misalkan mungkin nggak ada, mungkin saya coba langsung ke Sevi gitu ya, karena Sevi sebagai yang dimuliakan gitu. Bingung gimana ya yang lucu banget kok. Ya mungkin langsung ke Sevi, mungkin sedikit aja, mungkin sepatah dua kata untuk closing gitu dari Sevi sendiri gitu. Monggo apapun, bebas terserah sebelum kita akhiri live meeting gitu. Ini maksudnya yang akan closing statement aku, Kak Syera, Kak Ikon, dan Kak Ihsan, atau aku aja sih? Nah, dari Sevi aja, mungkin ada hal-hal yang mungkin disampaikan secara garis besarnya gitu ke teman-teman gitu. Dari Sevi dulu aja. Termasuk komentar soal indeks. Terserah, apapun bebas. Apapun bebas, semakin bebas semakin bingung sih. Iya, jadi mungkin boleh dari isu bidang concern Sevi sendiri, atau mungkin juga menyimpulkan dari apa yang tadi disampaikan oleh Kak, menyampaikan tanggapan kesimpulan gitu ya, mungkin dari ketiga peneliti kita. Monggo. Oke. Nah, aduh sorry banget ini ada 1 menit ya. Yang pertama, karena aku tahu. Oke. Karena aku tahu kamu kalau ngomong panjang, jadi 1 menit tolong. Udah kayak debat ya. Oke. Nah, sebenarnya mungkin pertama mau mengucapkan thank you banget ke peneliti-peneliti Setara, Sisi, dan juga teman-teman yang kemudian telah mengakomodir ini ya, mengindeksasi hak asasi manusia gitu. Dan kita tahu ternyata hak asasi manusia di Indonesia tuh belum diprotek, belum dipenuhi, belum direspek secara baik oleh pemerintah gitu ya. Jadi mungkin ini menjadi satu tamparan bagi pemerintah seharusnya untuk bisa kemudian melakukan tindakan-tindakan yang bisa mengakselerasi bagaimana pemenuhan hak asasi manusia kita. Dan juga mungkin karena kita sebagai masyarakat sipil, atau khususnya kita sebagai peneliti, atau bahkan teman-teman yang kemudian ada di NGO, mungkin ini juga semoga tidak patah gitu ya, kemudian untuk bisa mengkawal bagaimana pemenuhan hak asasi manusia yang ada di Indonesia. Dan sebenarnya kritik ini lebih tepatnya memang dilayangkan kepada pemerintah sih, karena memang banyak hal kemudian yang pemerintah gagal gitu loh dalam banyak aspek. 4 hal yang tadi disampaikan oleh teman-teman termasuk saya, ternyata pemerintah itu, mana ada pemerintah yang kemudian kita sangat begitu mengagungkan atau mengapresiasi, nggak ada sama sekali gitu. Itu buktinya kalau misal pemerintah saat ini bisa dikatakan gagal gitu. Jadi mungkin hal-hal itu kemudian yang perlu kita melakukan perbaikan, tidak hanya bagi pemerintah mungkin ya, tapi juga bagaimana reformasi sektor peradilan juga, karena kita tahu bagaimana Mahkamah Konstitusi saat ini juga terbelenggu banyak hal gitu ya, ada banyak trading yang kemudian juga mungkin dilakukan. Jadi itu mungkin Sisi, sorry banget kalau misalnya kepanjangan dan agak gak nyambung ya teman-teman. Gak apa-apa, 1 menit Sevi pas. Oke. Tapi mungkin sebelum benar-benar kita akhiri, mungkin saya kasih kesempatan sama, biar kita sama-sama adil, 1 menit dari Kak Syera dulu, mungkin setelah itu Kak Ihsan, dan yang terakhir Kak Ikon. Monggo Kak. Ya, tadi aku mau menambahkan aja ya pertanyaan dari Mbak Devi ya, apa sih pemantiknya? Nah, tadi ada pergeseran sebenarnya. Jadi yang mengusir jadi orang dalam gitu kalau di Lombok ya, itu jadi karena diintimidasikan. Jadi pemerintah perlu lebih tegas, ini sekali closing remark ya, perlu lebih tegas kalau ditekan-tekan sama kelompok intoleran tuh jangan diturutin. Dan kalau melihat memang ada yang motivasi ya, mau itu jabatannya apa, politisi memang harus ditanganin gitu. Jangan mentang-mentang dia oknum yang punya power, jadinya nggak ditangani, jadinya dia menindas siapa-siapa, takut akhirnya dia. Oke. Makasih Kak Syera. Jadi highlightnya pemerintah harus lebih tegas ke kelompok-kelompok intoleran ya terutama. Lanjut, tadi aku janjinya setelah Kak Syera Kak Ihsan. Monggo Kak Ihsan, 1 menit ya. Ini gimana ya? Gini, kalau saya melalui berbagai kajian atau report ini, itu mengharapkan ini memang berimplikasi langsung kepada gerakan sosial, bahwa gerakan sosial itu harus dilakukan secara komprehensif,
tidak hanya advokasi pada akar rumput, tetapi juga advokasi pada bidang kebijakan dan juga dilakukan berbagai bentuk riset di dalamnya. Kenapa butuh riset? Karena dalam gerakan sosial itu riset menjadi semacam gudang peluru bagi dalam gerakan sosial itu. Jadi berbagai amunisi untuk gerakan di akar rumput, di suatu kebijakan, itu ada riset yang membackup itu, yang memastikan bahwa gerakan sosialnya akan panjang umurnya, kira-kira begitu. Itu sih. Oke. Sebentar ya. Oke. Jadi poinnya itu adalah mungkin kita bisa mengoptimalkan, terutama kita yang ada di NGO ya, untuk kemudian memproduksi riset-riset, karena dari riset itu juga bisa mendorong nih advokasi dan berbagai pendampingan yang dilakukan gitu. Oke, langsung yang terakhir Kak Ikon, mangga. Ya, baik, terima kasih Sisi. 1 menit. 1 menit. Ya, sebenarnya kontrol dari masyarakat sipil, state, negara, dan juga masyarakat itu kan sebuah perpaduan yang harusnya saling menguatkan. Kan secara konsep bagaimana masyarakat sipil kuat, masyarakatnya pun kuat, dan secara state pun akan kuat, gitu, nggak lag bawah dan sebagainya. Dan saya rasa mengenai dinamika perlindungan HAM, semua instrumen itu sudah ada. UNGPS tentang penghormatan bisnis dan HAM, tentang bagaimana perlindungan data pribadi di negara Singapura, mungkin itu sudah ada undang-undangnya, di beberapa negara di Eropa juga sudah ada. Jadi tinggal sebenarnya kemauan, political will kita dari pemerintah, masyarakat sipil untuk terus mendorong itu agar ini memang benar-benar dirasakan manfaatnya bagi masyarakat untuk kemajuan dan perlindungan HAM dan perlindungan HAM itu sendiri. Mungkin itu sih. Oke. Pas 1 menit. Ya, jadi pada kesimpulannya mungkin sinergitas ya antara entah itu pemerintah atau juga masyarakat sipil seperti kita gitu ya, untuk bersama-sama bergerak gitu. Makasih banyak teman-teman. Sebelumnya tadi saya melihat ada si kembar di belakang Sevi, nggak tahu itu yang mana tapi maaf ya. Mungkin teman-teman, karena memang kita keterbatasan waktu, sebenarnya masih banyak banget yang bisa kita ulik gitu ya dari teman-teman peneliti yang lain gitu, dan juga dari Sevi, tapi memang sangat keterbatasan waktu gitu. Nah, mungkin kalau tadi sudah menyampaikan masing-masing kesimpulan, mungkin yang terakhir banget dari saya, seenggaknya itu ada apa yang kemudian tadi kita sampaikan terkait dengan 4 bidang tadi, itu hanya segelintir gitu ya, hanya gambaran singkat dari bagaimana kemudian pemerintah masih belum benar-benar serius gitu ya untuk kemudian memberikan perlindungan, pemajuan, dan penghormatan terhadap hak-hak asasi manusia, sehingga ini masih tentu menjadi PR berat bagi pemerintah gitu. Dan akhir kata, terima kasih banyak sekali lagi, terutama untuk Sevi, makasih banyak sudah meluangkan waktunya sekalipun berada di tengah-tengah desa Lamongan, dan makasih juga kayak untuk desa banget gitu, padahal juga. Maaf ya teman-teman yang Lamongan. Dan Kak Insan, Kak Ikon, Kak Syera, makasih banyak juga. Semoga makasih Kak Syera, Kak Iksan, dan Kak Ikon. Dan Sisi. Untuk live-nya mungkin nanti akan kita simpan, mungkin biar bisa teman-teman lihat gitu, barangkali penasaran atau ingin lebih tahu dalam juga terkait dengan apa yang kita bahas kali ini. Itu aja, mungkin makasih banyak, sehat-sehat selalu teman-teman, dan semoga teman-teman dalam keadaan bahagia dan sehat selalu. Makasih banyak, dadah, sampai jumpa. Terima kasih banyak teman-teman setara. Ya, makasih, dadah. Kak ya. Ikon juga. Oke, silahkan Kak Ikon dan Kak Iksan dan Sisi, thank you. Ya.